dan pembela di salib sengsara. Kaulah rahmatku, turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Shalom MDC Batam, mari kita datang dengan penuh ucapan syukur buat Yesus yang datang ke dunia, yang telah mati bagi kita, yang telah bangkit dan telah naik ke atas surga. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya kasih setiamu tidak pernah pergi dari kami, Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, Kau Tuhan kekuatan, Engkaulah mazmur kami Tuhan. Bersamamu Tuhan kami kuat Tuhan. Keselamatan daripadamu Yesus. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kaulah Raja Yesus, agunglah kebangkitan Tuhan, mulialah kenaikan-Mu Yesus. Dia Raja segala raja, kita datang bersyukur. Kita bersyukur buat pengorbanan Yesus.
buat kebangkitannya, buat kenaikannya. Terima kasih Yesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bertatalah Kau Tuhan Raja kami, Yesus Tuhan. Agunglah nama-Mu Yesus. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari kita katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yes, Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, pengharapan kami, Engkau keselamatan kami Tuhan, kehidupan kami. Mulut kami mau penuh dengan pujian Tuhan. Segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu ya Yesus Tuhan. Haleluya.
kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kami memujimu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh Yesus, kami memuji kemuliaan-Mu, kami memuji keagungan-Mu. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami mau memuji, menyembah-Mu, menghormati-Mu, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, kuduslah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya. Segala puji kami, segala pujian kami, Kau Allah yang mulia. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang
segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saat ini kita kembali beribadah untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Perayaan kenaikan Yesus bukan hanya sebuah perayaan, namun mengandung pengharapan yang memberikan kita janji-janji yang olehnya kita kuat dan mampu hidup berkemenangan di tengah-tengah situasi atau keadaan dunia yang terus berubah-ubah ini. Itu sebabnya bagi saya, perayaan kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar hari libur biasa, namun kita memperingatinya karena di sana mengandung janji-janji yang sangat penting bagi hidup kita dan mengandung pengharapan yang kita perlukan untuk kita menyongsong hari esok yang penuh harapan. Tema kita pada hari ini adalah He will come back again. Tuhan akan datang kembali pada kali yang kedua. Kita akan membaca nas firman Tuhan kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana, demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saya ingin ulangi di ayatnya yang ke-11, karena disinilah penekanan daripada firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini. Dikatakan ke ayatnya yang ke-11, dan berkatalah kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. He will come back again. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ada satu berita yang baru-baru ini, itu juga merupakan berita hoax, ya. Beritanya seperti ini, ada seorang bayi perempuan di Uruguay lahir dengan tangan yang melekat seperti orang yang berdoa. Dokter dan kedua orang tua bayi ini memutuskan untuk mengoperasi tangan daripada bayi ini yang melekat. Dan alangkah kagetnya mereka ketika tangan bayi ini berhasil dioperasi, ternyata ada tulisan di telapak tangan bayi ini. Tulisan itu berbunyi, "God will come back again." Tuhan akan datang kembali. Dan menurut berita itu, bayi ini hanya hidup
3 jam saja, dan setelah itu bayi ini meninggal. Menurut orang-orang pada saat itu, bayi ini memberikan pesan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Menurut banyak orang, berita ini berita hoax. Namun, berita ini sangat terkenal, tersebar, membuat orang-orang heboh. Kenapa? Karena memang berita kedatangan Tuhan yang kedua kali merupakan berita yang menghebohkan. Semua orang ingin mengetahui tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua orang ingin tahu kapan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Semua orang ingin tahu apa yang akan terjadi, tanda-tanda apa yang akan dinyatakan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu merupakan berita yang menghebohkan. Karena ini berita yang sangat penting bagi kita, khususnya orang-orang yang hidup pada masa kini. Itu sebabnya walaupun berita ini katanya hoax, namun kita ingin mengerti dan kita ingin tahu apa yang Alkitab katakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga melalui firman Tuhan ini kita mengerti sungguh-sungguh pengharapan apakah yang Tuhan janjikan kepada setiap kita, sehingga di dalam kita menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan, kesukaran ini, kita tidak menjadi orang yang kalah. Di dalam kita menjalani hidup yang penuh dengan kesukaran dan krisis ini, kita melihat ada jaminan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bisa melihat bahwa bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan akan masa depan yang penuh pengharapan. Itu sebabnya kita perlu mengerti sungguh-sungguh apakah makna kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali melalui firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Minimal 3 hal yang saya temukan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang 11. 3 hal itu adalah yang pertama, Yesus berjanji dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Yang kedua yang saya temukan adalah Yesus tidak memberitahu kapan waktunya dia datang untuk kali yang kedua. Dan yang ketiga yang saya temukan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca adalah apa yang kita harus lakukan di dalam kita menantikan kedatangannya yang kedua. Mari kita bahas perlahan-lahan dari 3 hal ini yang kita temukan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yang pertama, Yesus berjanji bahwa ia akan datang kembali. Suatu kali waktu saudara, saya berkunjung ke sebuah kota, mengunjungi keluarga, teman-teman, dan cukup lama saya berada di sana, sehingga lewat kunjungan itu saya merasakan kehangatan, keakraban, suasana yang persaudaraan yang sangat kuat. Makan bersama, bergurau, pergi ke tempat wisata bersama-sama. Waktu itu merupakan waktu-waktu yang sangat menggairahkan. Tapi ternyata saya harus kembali ke rumah saya. Tidak selama-lamanya saya ada di kota itu. Dan ketika tiba hari perpisahan itu merupakan hari yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena perpisahan itu bukan suatu hal yang menyenangkan. Sebab kalau bisa tinggal bersama-sama, menikmati suasana yang indah, bersenda gurau, dan menikmati semua hal yang menyenangkan, itu merupakan suatu hal yang ingin terus diulang, saudara. Namun ada waktunya saya harus kembali ke rumah saya, dan hari itu merupakan hari yang cukup sedih karena akan berpisah dengan keluarga, dengan kawan-kawan yang selama ini bersama-sama kami menikmati kesenangan itu. Dan mereka bertanya, "Pak, kapan kembali lagi? Ayo, ada waktu kembali lagi. Kembali ke sini dan kita akan menikmati waktu-waktu yang indah bersama-sama lagi." Bapak Ibu Saudara, memang itu juga yang dialami oleh para murid-muridnya. Ketika tiba waktunya, Yesus sudah menyelesaikan misinya di bumi ini. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menggenapi misi Allah, yaitu menjadi tumbal bagi dosa kita. Sehingga di dalam Yesus kita tidak mengalami hukuman yang kekal, karena dia telah mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Sehingga bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak mengalami kebinasaan,
namun memperoleh hidup yang kekal. Dan setelah dia menyelesaikan misi ini, tiba waktunya dia harus kembali ke surga, ke tempat di mana dia berada. Dan dia berpesan kepada para murid-muridnya, "Satu kali waktu aku akan datang kembali." Dan murid-muridnya sedih. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama, Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku akan pergi ke rumah Bapa dan akan menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah selesai, saya akan kembali turun dan menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dia naik ke surga. Dia harus kembali lagi yang kedua kali untuk menjemput setiap kita. Itu sebabnya mengapa Yesus akan datang yang kedua kali. Ada beberapa alasan yang kita temukan di dalam Alkitab, ada banyak. Namun saat ini saya ingin mengumumkan beberapa saja alasan mengapa Yesus datang kembali. Yang pertama, dia ingin datang kembali agar kita bisa hidup dan tinggal bersama-sama dengan dia. Itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 yang sudah saya singgung di awal tadi. Tuhan ingin supaya setiap orang-orang tebusannya tinggal bersama-sama dengan Bapa di rumahnya yang kekal di surga, saudara. Itu sebabnya pengharapan akan Tuhan itu tidak boleh pudar di dalam kehidupan kita. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa satu kali kelak Yesus akan datang kembali. Dia menjemput kita untuk kita tinggal bersama-sama dengan dia di rumahnya yang kekal. Jadi dia ingin supaya kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia akan datang kembali menjemput kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di sanalah kita bisa menikmati kehidupan yang dekat dengan Tuhan, menikmati semua kemuliaan yang dia sediakan di dalam kehidupan kita. Di sana tidak akan ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kejahatan, saudara. Di rumah Bapa kita menikmati damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, Yesus akan datang kembali untuk memastikan bahwa iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 15. Dikatakan semua jerih lelah kita, semua pelayanan kita, kesetiaan kita, kerja keras kita, pengorbanan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Yesus datang untuk memberikan kita upah, yaitu mahkota yang kekal bagi setiap kita. Untuk memastikan bahwa kalau hari ini kita tetap setia mengikut Tuhan, sekalipun ada banyak tekanan yang kita alami, hari ini kita tetap menaruh iman kepada Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, karena kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi begitu sangat besar dalam hidup kita. Namun kita tetap percaya bahwa Dia lebih besar dari persoalan kita. Dia Allah yang berdaulat, Dia sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mustahil bagi kita. Dia Allah yang besar. Saudara, pengharapan dan iman kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kita akan menerima upah daripada kesetiaan dan iman yang sudah kita tunjukkan, yang kita buktikan, menjalani tantangan di dalam hidup kita. Tapi kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Dia setia dan kita melihat penyertaannya yang sungguh amat sempurna di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat iman kita akan menerima upah yang Dia sediakan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus dan kita menantikan kedatangannya yang kedua kali menunjukkan bahwa orang yang beriman, yang bertahan sampai akhir, dialah akan menerima mahkota kehidupan. Setiap kita dipanggil, setiap kita dipilih, dan Tuhan mau supaya setiap kita juga tetap setia di dalam kita mengikut Tuhan. Yang ketiga, Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menghancurkan iblis dan semua kejahatan yang ada di muka bumi ini. Iya, iblis dan semua kejahatan.
akan dihancurkan. Mereka akan dibuang ke dalam api neraka yang kekal, saudara. Sehingga Yesus datang yang kedua kali untuk membawa damai. Dia membawa pemulihan bagi kehidupan umat manusia. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita, saudara. Itu sebabnya jangan takut kalau hari-hari ini kita menghadapi perlawanan, aniaya, ya, kesukaran yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa roh di dalam kita, yaitu Roh Kudus, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga olehnya kita boleh hidup berkemenangan. Jangan pernah takut akan apapun juga, saudara. Memang selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus mengalami pertentangan. Tapi percayalah, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia yang memberikan kita kemenangan atas setiap hal apapun juga. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus datang. Dia akan membawa kita untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai yang sejati yang Dia sediakan bagi setiap kita yang percaya. Yang kedua, di dalam perikop yang kita baca ini, yang pertama, Yesus berjanji akan datang kembali. Yang kedua, murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak, Ibu, Saudara, apa yang Yesus jawab? Tuhan berkata, mengenai masa dan waktu tidak perlu kamu tahu. Itu merupakan kehendak Bapa. Artinya, banyak orang yang sedang bertanya hari-hari ini, kira-kira kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Banyak orang ingin tahu, dan banyak orang mencoba mengutak-atik peristiwa-peristiwa yang ada, mengait-ngaitkan dengan tanggal dan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sepanjang sejarah kita melihat peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini, Bapak, Ibu, Saudara, selalu dikait-kaitkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan ada orang-orang yang berani menetapkan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan apa yang mereka sampaikan ternyata meleset, tidak benar. Namun hal ini selalu menjadi rasa ingin tahu yang sangat besar bagi banyak orang. Orang ingin tahu kapan tanggalnya, bulannya, tahunnya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mungkin mereka ingin tahu, kalau mereka tahu Yesus misalnya datang pada tanggal 7 Desember 2022, mungkin pada tanggal 6 Desember mereka akan bertobat semuanya. Karena mereka tahu besok Tuhan akan datang. Sehingga sebelum tanggal 7 Desember mereka akan berpesta pora. Mereka akan hidup semau-mau mereka. Mereka tidak perlu peduli lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka tahu tanggal dan waktu Tuhan datang. Dan itu sebabnya Tuhan tidak memberitahu tanggal dan waktu kedatangannya. Supaya apa? Supaya manusia berjaga-jaga, siap sedia. Supaya manusia ini tahu apa yang dia harus lakukan di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Artinya tidak ada seorang yang tahu kapan dan waktunya. Sehingga kalau kita lengah, kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, kedatangan Tuhan itu akan menjadi jerat bagi kita. Karena kita tidak mempersiapkan diri kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan tanggal atau waktu sekian Tuhan datang yang kedua kali. Karena Tuhan Yesus pun mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi mari kita nantikan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak pernah tergesa-gesa. Pengkhotbah mengatakan segala, Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan yang tahu kapan waktu yang terbaik, Bapak, Ibu, Saudara. Itu sebabnya kalau saat ini Tuhan belum datang, Dia memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengenal Yesus sungguh-sungguh. Dia memberikan kesempatan bagi orang untuk bertobat. Tuhan belum datang untuk memberikan kesempatan agar orang-orang yang belum percaya kepada Yesus memperoleh kesempatan, memperoleh
waktu untuk bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan tugas kita adalah bagaimana kita memberitakan kabar baik ini kepada setiap orang, supaya setiap orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Galilea melihat Yesus terangkat, para malaikat berkata, "Hei orang Galilea, mengapa kamu melihat Yesus yang terangkat itu?" Malaikat ingin berkata kepada mereka, Yesus memang harus terangkat, tetapi kamu punya tugas, kamu punya panggilan untuk memberitakan kabar baik ini ke seluruh bumi, agar setiap orang mendengar kabar sukacita ini, yaitu bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa, ada jaminan untuk hidup yang penuh kemenangan, jaminan untuk menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik, agar setiap orang yang belum percaya Yesus boleh datang dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, apa yang kita harus lakukan di dalam kita menantikan kedatangannya yang kedua kali? Ada beberapa ayat yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Yang pertama kita bisa baca di dalam Ibrani pasalnya ke-9 ayat 28. Di sana kita melihat bahwa Yesus, Dia datang dan untuk memberikan kepada kita keselamatan yang kekal. Untuk itu, di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, bagian kita adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kasih karunia, agar setiap orang memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara mau menerima panggilan Tuhan ini? Karena Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan mau kita menjadi saksi. Mari kita bekerja selagi hari masih siang. Gunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Gunakan itu sungguh-sungguh. Gunakan hidup kita yang penuh dengan anugerah Tuhan ini, dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, jadilah teladan, jadilah terang. Biarlah hidup kita ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari biarlah Tuhan memakai hidup kita dengan semua talenta yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Biarpun kita orang yang sederhana mungkin, atau kita orang yang tidak terpelajar, atau apapun profesi kita, saya percaya setiap kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi saksi. Mari kita terus melayani dengan semangat. Biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan dalam menantikan kedatangannya? Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mari kita tetap menjaga kekudusan hidup kita. Menjaga agar hidup kita tidak syarat oleh dosa. Tuhan datang dengan tiba-tiba. Itu sebabnya penting bagi kita untuk kita berjaga-jaga, menjaga hidup kita, menjaga perbuatan kita, perkataan kita, semua yang kita hidupi, berjaga-jaga agar kita siap menyambut kedatangan Tuhan, atau kita siap datang kepada Tuhan. Hanya ada dua hal, Tuhan datang atau kita yang datang kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Namun kalau kita siap sedia setiap saat, kita menjaga hidup kita di dalam iman, di dalam kebenaran, di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Saya percaya kapanpun Tuhan datang, atau kapanpun kita datang kepada Tuhan, hidup kita tidak akan sia-sia. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu akan membuat kita menerima jaminan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Gunakan waktu yang singkat ini untuk melayani Tuhan,
melayani sesama. Gunakan semua potensi talenta yang Tuhan sudah berikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman dan membuat apa yang kita kerjakan berhasil di dalam Tuhan. Itu sebabnya jangan menyerah, jangan putus asa. Lihatlah, Tuhan akan datang kembali. Di sanalah pengharapan kita taruhkan karena kita percaya itulah hari yang penuh dengan sukacita dan semua penderitaan yang kita alami tidak akan lagi kita alami karena kita telah menerima kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadilah saksi, hidup benar, jaga hidup benar, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang kita harus lakukan selama kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita lakukan bagian kita semaksimal mungkin dan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Saya ingin baca ayat yang terakhir dalam kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan segera datang yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita tetap setia, mempertahankan iman kita, menjaga hidup kita, menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan. Jadilah saksi, jadilah berkat bagi banyak orang, sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat janji firman-Mu. Ia memberikan kita kami jaminan untuk kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan menjadi jaminan bagi kami. Di dalam Tuhan kami aman. Itu sebabnya urapi kami Tuhan. Agar waktu yang Tuhan berikan ini kami gunakan semaksimal mungkin. Hidup kami menjadi berkat. Kami menjadi alat-Mu. Dan kami percaya jerilah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan mengurapi kami. Bila Roh Kudus memakai kami dengan cara yang luar biasa. Untuk kami menjadi saksi-Mu. Memuridkan banyak orang. Dan membawa orang datang kepada Tuhan. Bila hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sony Pilomo yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat membagikan link ibadah online kita ini kepada orang-orang yang lain, supaya mereka juga dapat diberkati melalui firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang ibadah kita. Ibadah offline kita akan lakukan khusus di satelit Sungai Panas. Satelit Batu Haji untuk sementara di-off-kan. Dan ibadah online akan terus kita lakukan. Yang berikut, nomor rekening sudah tertera di layar monitor Anda. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening tersebut. Sekarang marilah kita satukan hati dan kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami sudah beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, sebagai umat-Mu kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, Engkau berdaulat atas Indonesia. Kami percaya bahwa kedaulatan-Mu, kuasa-Mu berlaku atas bangsa kami. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Menolong mereka untuk dapat menjadi pemimpin yang baik, mengambil keputusan, kebijaksanaan yang baik untuk kesejahteraan daripada bangsa ini ya Tuhan. Menyerahkan Kepri, menyerahkan Batam dalam tangan anugerah-Mu ya Tuhan. Sekarang saya berdoa kepada seluruh umat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan, beban hidup mereka, Allah, Engkau mengetahui semuanya. Tuhan, tuntun sertai segenap umat-Mu. Marilah angkat tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dengan persekutuan Roh Kudus. Dimanapun Anda berada, biarlah menjadi berkat, supaya melalui kehidupan-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah online yang akan datang. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang
yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, nyanyian pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.